Berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi dan Keuangan Negara. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait pasar persaingan dan analisis kebijakan pemerintah. Kita masuki soal yang pertama. Sebuah perusahaan di pasar persaingan mempunyai fungsi biaya seperti ini. C sama dengan 450 ditambah 15Q ditambah 2Q kuadrat. Nah, harga di pasar itu adalah $115. Kita disuruh untuk menjawab 3 soal ini baik secara matematis maupun grafis. Output, profit, dan surplus produsen. Kita mulai dengan perhitungan matematis dulu. Oke. C adalah 450 ditambah 15Q ditambah 2Q kuadrat dan P-nya adalah 115. Ini diketahui di soal. Maka kita bisa menentukan marginal cost MC yang merupakan turunan pertama dari fungsi cost terhadap Q. Oke, dengan fungsi cost seperti itu maka marginal cost-nya adalah 15 ditambah 4Q. Nah, di pasar persaingan sempurna, produksi perusahaan itu akan optimal pada keadaan MR sama dengan MC. Dan di pasar persaingan MR sama dengan P, maka dalam keadaan yang optimal P sama dengan MC. Oke, kita masukkan 115 sama dengan 15 ditambah 4Q. Maka Q-nya 25. Sekarang kita akan menghitung profit perusahaan. Tadi kita sudah ketemu Q optimalnya adalah 25. Maka total cost saat Q sama dengan 25 adalah 2075. Nah, profit itu merupakan selisih antara total revenue dengan total cost. Total revenue berarti price dikalikan dengan quantity. Harga dikalikan dengan jumlah yang diperjualbelikan. Oke, dikurangi dengan total cost tadi. Price-nya 115, Q-nya 25 dan total cost-nya adalah 2075. Kita dapat profit-nya adalah 800. Oke, kemudian kita menghitung surplus produsen. Surplus produsen merupakan selisih antara total revenue dengan total variable cost. Nah, total variable cost kalau kita melihat dari fungsi cost seperti ini, maka total variable cost-nya adalah yang ada Q-nya, berarti 15Q ditambah 2Q kuadrat. Nah, saat Q-nya tadi adalah 25, total variable cost-nya adalah 1625. Sehingga surplus produsen ini adalah TR dikurangi TVC sama dengan 1250. Sekarang kita akan menghitung secara grafis. Oke. C fungsinya seperti ini, maka marginal cost seperti ini tadi kita telah tentukan. Sekarang kita menghitung satu variabel lagi, average total cost ATC, yang merupakan TC dibagi dengan Q. Maka fungsi C kita bagi dengan Q, ATC-nya adalah 450 per Q ditambah 15 ditambah 2Q. Nah, kita akan menggambar fungsi ini, fungsi MC, fungsi ATC, dan fungsi P atau MR. Oke. Kita gambar hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat perpotongan MR dan MC inilah keadaan optimal. Setelah kita zoom, ternyata perpotongannya terjadi pada Q sama dengan 25. Inilah output optimal perusahaan akan berproduksi sebesar 25 unit. Kemudian kita akan menghitung profit. Profit ini adalah selisih antara P dikurangi dengan ATC dikalikan dengan Q. Nilai ATC saat Q sama dengan 25 kita lihat secara grafis. Setelah kita zoom, ternyata nilai ATC-nya adalah 83. Maka profitnya adalah 800. Oke. Sedangkan surplus produsen merupakan area yang berwarna hijau. Karena kita tahu bahwa surplus produsen merupakan daerah di antara harga dengan marginal cost. Oke, daerah yang berwarna hijau berbentuk seperti segitiga. Maka luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Kita belum tahu alasnya. Oke. Kita harus mencari dulu perpotongan kurva MC dengan sumbu C atau sumbu Y. Setelah kita zoom ternyata perpotongannya adalah 15. Maka area yang berwarna hijau ini adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 115 dikurangi 15 dan tingginya 25. Maka surplus produsennya adalah 1250. Jadi perhitungan secara grafis dan matematis menghasilkan nilai yang sama. Kita menuju soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita dihadapkan pada kurva sebuah perusahaan pizza.
Oke, kurvanya seperti ini dan harga di pasar persaingan adalah 0,5. Kita disuruh untuk menentukan output optimalnya, kemudian profitnya berapa saat perusahaan berproduksi di output yang optimal tersebut. Sebelum kita menjawab soal, kita ulangi dulu konsepnya. Di pasar persaingan, saat P lebih besar dari AVC, perusahaan dalam pasar persaingan itu akan berproduksi pada level MR sama dengan MC. Namun, pada saat P kurang dari AVC, perusahaan dalam pasar persaingan itu akan melakukan shutdown, tidak berproduksi atau H-nya 0, karena ini lebih menguntungkan dibandingkan jika perusahaan berproduksi pada level MR sama dengan MC. Nah, sekarang kita lihat, ternyata pada harga 0,5 P itu di bawah AVC, sehingga perusahaan akan melakukan shutdown, tidak berproduksi, sehingga H-nya adalah 0. Nah, pertanyaannya adalah saat tidak berproduksi, perusahaan itu kan akan menanggung kerugian sebesar fixed cost. Berapa nilai fixed cost-nya? Untuk mengetahui nilai fixed cost, karena nilai fixed cost ini akan selalu tetap berapapun Q berproduksi, kita lihat saat Q sama dengan 260. ATC-nya berapa? 1,18. AVC-nya berapa? 0,68. Maka AFC-nya adalah 0,5, selisih antara ATC dengan AVC. TFC, nilai dari fixed cost, total fixed cost adalah AFC dikalikan dengan Q. 0,5 dikalikan dengan 260, 130. Sehingga inilah kerugian perusahaan saat melakukan shutdown, $130. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita dihadapkan pada fungsi permintaan Q sama dengan 10 minus 0,5P. Sedangkan fungsi penawarannya Q sama dengan minus 2 ditambah P. Dengan gambar seperti ini. Kita lihat di keseimbangan awal P-nya 8 dan Q-nya 6. Oke. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan price floor $12. Kita disuruh untuk menentukan surplus konsumen, surplus produsen, dan deadweight loss saat kebijakan tersebut dilakukan. Yang pertama, produsen sudah mengantisipasi. Yang kedua, produsen tidak mengantisipasi. Sebelum menjawab soal, kita lihat dulu keadaan sebelum kebijakan. Total surplusnya adalah segitiga ZVY yang terdiri dari surplus konsumen, segitiga YAV, dan surplus produsen segitiga ZVA. Maka surplus konsumennya adalah seperti ini, area yang berwarna hijau ini. Oke, di mana nilainya adalah 36. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Oke. Surplus produsennya adalah area yang berwarna orange ini. Oke, nilainya adalah 18. Sekali lagi, luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Total surplus merupakan penjumlahan dari surplus konsumen ditambah surplus produsen, sehingga nilainya 54. Atau area yang berwarna pink ini. Luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, saat terjadi kebijakan price floor, harganya akan menjadi $12. Nah, pada harga ini jumlah yang diminta itu hanya sebesar 4 juta unit. Jika produsen sudah mengantisipasi, maka artinya produsen akan berproduksi sebesar 4 juta unit ini. Namun jika produsen tidak mengantisipasi kebijakan ini, berarti produsen akan memproduksi sebesar 10 juta unit, yaitu nilai dari quantity supplied saat harga sama dengan $12. Kita mulai saat produsen mengantisipasi, artinya produsen memproduksi 4 juta unit dengan harga $12. Surplus konsumennya adalah area yang berwarna hijau ini. Oke, luasnya adalah luas segitiga, setengah alas kali tinggi, alasnya 4, tingginya 8, maka surplus konsumennya adalah 16. Surplus produsen adalah area yang berwarna biru ini, luas trapesium. Jumlah sisi jajar kali setengah tinggi. Oke, setelah kita hitung, nilai dari surplus produsen adalah 32. Maka total surplusnya adalah 48, yang merupakan luas dari trapesium yang berwarna pink ini. Sehingga deadweight loss-nya dibandingkan dengan keadaan sebelum price floor tadi adalah 6. Karena kita tahu bahwa
total surplus di awal tadi adalah 54, sekarang tinggal 48, sehingga ada deadweight loss sebesar 6, di mana nilainya merupakan nilai dari segitiga yang berwarna kuning ini. Luas segitiga yang berwarna kuning setengah alas kali tinggi, alasnya adalah 6 dan tingginya 2, maka sekali lagi deadweight loss-nya adalah 6. Bagaimana jika produsen tidak mengantisipasi? Artinya produksinya produsen adalah 10 juta unit. Oke, yang diminta tadi adalah 4 juta unit, sedangkan yang diproduksi adalah 10 juta unit pada harga price floor $12. Surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga, maka segitiga yang berwarna hijau di mana luasnya adalah 16. Surplus produsen adalah area di bawah harga dan di atas kurva penawaran atau kurva MC, sehingga luasnya adalah trapesium yang berwarna biru, tetapi harus dikurangi dengan produksi yang tidak bisa dijual, yaitu area yang berwarna titik-titik biru ini. Sehingga surplus produsennya adalah 32 dikurangi dengan area yang titik-titik tadi adalah 54, totalnya adalah minus 22. Sehingga total surplusnya adalah minus 6, surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen tadi. Dan deadweight loss-nya adalah 60, yang merupakan selisih antara total surplus sebelum kebijakan 54 dengan total surplus setelah kebijakan minus 6. Atau deadweight loss ini area yang berwarna kuning. Oke, setelah kita hitung area yang berwarna kuning dengan memecah menjadi segitiga dan trapesium, kita dapat nilai 60. Inilah deadweight loss. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita diminta untuk menganalisis dampak dari kebijakan support price. Jadi harga dan keseimbangan suatu pasar di produk pertanian terlihat dalam gambar. Kemudian pemerintah memberikan support price sehingga harga itu menjadi $10 di atas harga keseimbangan awal $8. Oke, kelebihan penawaran akan dibeli oleh pemerintah. Inilah karakteristik dari support price. Nah, kita diminta untuk menentukan surplus konsumen, surplus produsen, dan belanja pemerintah serta deadweight loss jika tadi ada support price, kemudian kelebihan penawaran dibeli oleh pemerintah. Yang kedua, kita diminta untuk menganalisis atau menghitung besarnya insentif minimal jika pemerintah tidak membeli kelebihan penawaran namun memberikan insentif agar produsen itu mau memproduksi sedemikian rupa sehingga harga menjadi sama dengan support price $10. Sebelum menjawab soal, kita analisis dulu sebelum adanya kebijakan. Oke, surplus konsumennya merupakan area ABF segitiga yang berwarna hijau sehingga nilainya adalah 36. Surplus produsen adalah area E ditambah C segitiga yang berwarna oranye sehingga nilainya adalah 18. Sehingga total surplusnya adalah 54, sama dengan area yang berwarna pink. Nah, setelah adanya price support, harga akan menjadi $10. Nah, dalam keadaan ini lihat, jumlah yang diminta adalah 5, jumlah yang ditawarkan adalah 8, sehingga ada surplus sebesar 3. Nah, kelebihan dari 3 ini dalam 3 miliar bushel itu akan dibeli oleh pemerintah. Setelah adanya kebijakan price support, maka surplus konsumennya adalah area yang berwarna segitiga hijau, karena surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harganya tadi adalah $10. Sedangkan surplus produsennya adalah area yang berwarna orange ini. Oke. Kenapa seperti ini? Karena produsen akan memproduksi sebesar 8. Oke, dibeli konsumen 5 dan dibeli oleh pemerintah sebesar 3. Sehingga surplus produsennya adalah area segitiga yang berwarna orange, nilainya adalah 32. Oke, kemudian belanja pemerintah. Pemerintah di sini harus mengeluarkan uang untuk membeli kelebihan penawaran. Berapa kelebihan penawarannya tadi? 3. Berapa harganya? 10. Maka belanja pemerintahnya adalah area yang berwarna pink. Nilainya adalah $30.
dolar ini. Total surplusnya, surplus konsumen ditambah surplus produsen dikurangi dengan belanja pemerintah. Nilainya adalah 27. Oke, kita review di awal tadi. Sebelum adanya kebijakan, total surplusnya adalah 54. Setelah adanya kebijakan price support dengan membeli kelebihan penawaran, menjadi total surplusnya 27. Ada penurunan economic welfare di sini sehingga ada deadweight loss sebesar 27. Nilai 27 ini merupakan area yang berwarna kuning. Nah, jika pemerintah memilih kebijakan memberikan insentif agar produsen hanya memproduksi 5 miliar barrel dan harganya adalah 10 dolar, jadi tidak membeli kelebihan penawaran tetapi memberikan insentif, maka insentifnya paling tidak adalah area segitiga yang berwarna biru di samping. Karena inilah yang merupakan area di mana surplus produsen itu akan hilang. Oke, jadi insentifnya adalah sebesar, kalau kita lihat dari segitiga yang berwarna biru, luasnya adalah 5,5. 5,5 ini dalam miliar dolar. Kita beranjak ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah kebijakannya adalah kebijakan impor. Oke. Nah, gambar di samping adalah demand dan supply domestik atas DVD player, dan harga DVD player di pasar internasional adalah 20 dolar. Kalau kita lihat di pasar domestik sebelum adanya impor adalah 50 dolar. Oke. Nah, saat pemerintah membuka impor tanpa memberikan tarif, tentukan kita disuruh untuk menentukan harga barang yang diproduksi dalam negeri berapa, total impornya berapa, surplus konsumen dan surplus produksinya berapa. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah mengenakan tarif impor sebesar 10 dolar per unit. Kita disuruh untuk menentukan sekarang harga di domestik menjadi berapa, barang yang diproduksi oleh produsen dalam negeri berapa, total impornya berapa, surplus konsumen dan surplus produksinya berapa, serta berapa biaya masuk yang menjadi pendapatan pemerintah. Ini yang akan kita bahas. Kita mulai dengan kebijakan tanpa tarif impor. Oke. Saat impor dibuka dan pemerintah tidak mengenakan tarif impor, maka harga domestik itu akan sama dengan harga internasional. Berapa tadi di soal? 20 dolar. Nah, pada harga ini jumlah barang yang diminta adalah sebesar 80. Oke, di kurva demand lihat titiknya. Sedangkan produsen dalam negeri hanya mampu menawarkan 20. Sehingga ada impor sebesar 60 dalam 1000 unit. Di sini ada surplus konsumen. Oke, selisih area ya antara permintaan, kurva permintaan dengan harga. Sehingga area yang segitiga berwarna hijau ini, surplus konsumennya adalah 3.200. Sedangkan surplus produsennya area di bawah harga, di atas permintaan, segitiga yang berwarna orange ini. Maka surplus produsennya adalah 200. Total surplusnya adalah 3.400. 3.400 ini adalah tanpa adanya kebijakan dari pemerintah. Oke, ada impor dan pemerintah tidak melakukan kebijakan apapun, baik kuota maupun pemberian tarif. Sekarang kita akan menganalisis dampak kebijakan tarif impor 10 dolar per unit. Nah, saat impor dibuka dan pemerintah mengenakan tarif impor 10 dolar, harga domestik akan menjadi 30 dolar. Oke, harga internasional tadi 20 ditambah tarif impor 10, maka harga domestik akan ikut berubah menjadi 30 dolar. Nah, pada keadaan ini, jumlah barang yang diminta berapa? 70. Jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di dalam negeri adalah 30, sehingga ada shortage, kelebihan permintaan sebesar 40.000 unit yang dipenuhi dengan impor. Jadi impornya adalah 40.000 unit. Oke, pada harga 30 dolar, berapa surplus konsumen? Area yang berwarna hijau, segitiga yang berwarna hijau ini, 2.450. Berapa surplus produsennya? Area yang berwarna orange ini, berapa nilainya? 450. Nah, di sini pemerintah juga akan memperoleh pendapatan biaya masuk. Sebesar berapa? Sebesar tarif impor 10 dikalikan dengan jumlah impor 40, 400. Oke, sekarang setelah kita total, nilainya adalah total surplusnya adalah 3.300.
Kita bandingkan dengan surplus belum adanya kebijakan tadi 3.400, sehingga ada dead weight loss sebesar 100. Nah, nilai 100 ini, dead weight loss 100 ini adalah sama dengan area yang berwarna kuning, dua segitiga yang berwarna kuning. Inilah dead weight loss atas impor, nilainya 100. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kita mempunyai fungsi permintaan Hi sama dengan 10 minus 0,5P, sedangkan kurva penawarannya adalah memenuhi persamaan Hi sama dengan minus 2 ditambah P. Kita disuruh menentukan baik grafis maupun matematis untuk menentukan yang pertama harga dan kuantitas keseimbangan awal, yang kedua harga yang dibayar pembeli, harga yang diterima penjual, kuantitas yang diperjualbelikan, pendapatan pemerintah serta dead weight loss saat pemerintah mengenakan pajak sebesar $6 per unit. Yang nomor 3, kita pertanyaannya sama dengan nomor 2, tetapi kebijakannya adalah pemerintah memberikan subsidi sebesar $3 per unit. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan membahas keseimbangan awal. Kita tahu fungsi permintaannya adalah Hi sama dengan 10 minus 0,5P. Fungsi penawarannya adalah Hi sama dengan minus 2 ditambah P. Inilah grafis dari kurva permintaan dan penawarannya. Kita lihat perpotongannya ada di titik saat P sama dengan 8 dan Hi sama dengan 6. Inilah keseimbangan kita. Harganya 8, kuantitasnya 6. Kita hitung dengan matematis. Pada keadaan keseimbangan berarti 10 minus 0,5P sama dengan minus 2 ditambah P. Kita ikuti proses matematisnya sehingga kita dapat P-nya 8. P-nya 8 kita masukkan atau substitusikan ke persamaan, bisa permintaan, bisa penawaran. Kita akan memperoleh Hi-nya 6. Oke, sama hasilnya antara matematis dengan grafis. Sehingga kesimpulan kita di keseimbangan awal P-nya 8 dan Hi-nya adalah 6. Sekarang kita akan menganalisis pengenaan pajak sebesar $6 per unit secara grafis. Oke, intinya setelah pengenaan pajak, harga yang dibayar oleh pembeli atau kita simbolkan sebagai PD, dari sini demand, lebih tinggi dari dari harga yang diterima oleh penjual, PS, sebesar pajak sebesar T, yaitu sebesar $6. Oke, jadi di kurva permintaan dan penawaran kita mencari titik di mana P pembeli itu selisihnya $6 dibandingkan dengan P penjual. Kita dapat garis ini. Oke, garis yang berwarna hijau ini merupakan besarnya pajak tax sebesar 6 dan memenuhi kaidah bahwa PD itu sama dengan PS ditambah 6. Oke. Hi-nya berapa? Hi-nya ternyata 4. Jadi harga pembelinya 12, harga penjualnya 6 dan kuantitasnya adalah 4. Maka pendapatan pajaknya adalah area yang berwarna hijau $24 dan dead weight loss-nya adalah area yang berwarna kuning ini, nilainya adalah 6. Sekarang kita hitung secara matematis. Oke, fungsi permintaan kita tulis Hi sama dengan 10 minus 0,5P, P di sini adalah PD. Fungsi penawarannya adalah Hi sama dengan minus 2 ditambah PS. Setelah pajak berarti kaidahnya PD itu sama dengan PS ditambah 6. Jadi misalnya kita misalkan PS-nya P, maka PD-nya adalah P ditambah 6. Oke, dalam keadaan seperti ini maka 10 minus 0,5 PD sama dengan minus 2 ditambah PS. PD-nya kita ganti dengan P plus 6, PS-nya kita ganti dengan P, kita dapat P sama dengan 6. Jadi harga pembeli sama dengan P plus 6, 12. Harga penjual sama dengan P sama dengan 6. Dan jumlah barang yang diperjualbelikan Hi adalah 4. Jadi kita substitusikan P6 ke persamaan baik permintaan maupun penawaran. Sehingga pendapatan pajaknya adalah tax dikalikan dengan jumlah barang yang diperjualbelikan, 6 dikalikan dengan 4 sama dengan 24. Dan dead weight loss-nya adalah setengah dikalikan dengan selisih antara PD dikurangi PS yang merupakan nilai dari tax dikalikan dengan perubahan jumlah yang diperjualbelikan. Oke, jadi setengah dikalikan dengan 6 dikalikan 6 minus 4. Oke, sama dengan 6. Secara matematis dan grafis menghasilkan nilai yang sama. Sekarang kita analisis dampak subsidi $3 per unit secara grafis. Setelah pengenaan subsidi, harga yang dibayar oleh pembeli PD itu akan lebih rendah daripada harga yang diterima penjual atau PS, kebalikan dengan pajak tadi. Oke, sebesar subsidi. Oke, jadi kita istilahnya biasanya subsidi ini kita sebut sebagai negative tax.
Oke, seperti itu. Jadi di gambar grafis permintaan dan penawaran, kita cari nilai selisih antara PS dengan PD sebesar 3. Kita dapat garis yang berwarna hijau. Oke, sehingga harga penjualnya adalah 9, harga pembelinya adalah 6, dan kuantitas yang diperjualbelikan adalah 7. Oke, berapa belanja subsidinya? Belanja subsidinya adalah area yang berwarna hijau, sehingga nilainya adalah 7 dikalikan dengan 3, 21. Oke, dan besarnya dead weight loss adalah area yang berwarna kuning. Oke, segitiga yang berwarna kuning ini luasnya adalah 1,5. Inilah dead weight loss dari subsidi. Sekarang kita analisis secara perhitungan matematis. Oke, fungsi permintaannya seperti ini, fungsi penawarannya seperti ini, dan setelah subsidi berarti PD itu sama dengan PS dikurangi 3. Misalnya PS-nya P, maka PD-nya adalah P-3. Ini kita substitusikan ke persamaan. Oke, 10 minus 0,5 PD sama dengan minus 2 ditambah PS. PD-nya kita ganti dengan P-3 dan PS-nya sama dengan P. Kita dapat P sama dengan 9. Sehingga kesimpulan kita, harga pembelinya adalah 6, harga penjualnya adalah 9, dan barang yang diperjualbelikan adalah 7. Belanja subsidi sama dengan nilai dari subsidi dikalikan dengan Q, jumlah yang diperjualbelikan. 3 dikalikan dengan 7, 21. Dead weight loss, setengah dikalikan dengan nilai subsidi dikalikan dengan perubahan quantity. Setengah dikalikan dengan 3, perubahan kuantitinya setelah subsidi 7, sebelum subsidi tadi kita hitung di awal 6. Jadi dead weight loss-nya adalah 1,5. Kesimpulan kita, baik secara matematis maupun grafis menghasilkan nilai yang sama. Belanja subsidinya 21, dead weight loss-nya 1,5.